Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu si'aruna. Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yakini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdan Syakuro dari kelas 12A. Saya ingin menjalankan tugas praktek saya, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Di sini saya akan membuat beberapa menit cuplikan untuk menjelaskan, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi untuk penjelasan awalan, yaitu amar ma'ruf artinya adalah perintah agar menyeru kebaikan. Sedangkan nahal mungkar adalah mencegah atau menghalangi timbulnya perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan mengenai hal ini di beberapa ayat suci Al-Qur'an. Salah satu contoh Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 104 yang berlafalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dari potongan surah ayat tersebut dijelaskan bahwa berarti dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan atau menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Dari penjelasan ayat suci Al-Quran tersebut dapat dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam dapat atau diwajibkan untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, yaitu yang telah mengajarkan kepada umat Islam dalam kebaikan di dunia, agar agar kita melakukan kebaikan di dunia itu dengan tujuan untuk membangun atau mengejar target di akhirat, agar supaya kita terhindar dari api neraka. Dengan salah satu syaratnya yaitu berbuat kebaikan dengan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya hendaklah ada dari kalian sejumlah orang-orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang mungkar. Mereka adalah orang yang beruntung. Jadi dalam isi kandungan ayat ini dapat dijelaskan, beruntunglah wahai orang-orang yang telah berbuat kebajikan dan telah melarang atau Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk berbuat keburukan. Dalam kandungan ini kita dapat mengambil contoh
contoh yaitu kita berbuat baik. Contoh kecilnya ini, kita dapat melakukan perbuatan baik, yaitu membantu sesama umat Islam. Kita membantu sesama umat Islam itu tidak harus dalam berupa uang atau dalam hal-hal yang besar lah. Kita ambil contoh itu berbuat baik kepada orang yang kurang mampu. Banyak sekali di zaman ini orang-orang sangat sulit untuk mencari mata pencarian sehingga dapat menjadikan orang tersebut itu menjalankan dunia dengan ekonomi yang sangat sulit. Kita dapat membantu orang-orang di luar sana yang ekonominya sulit itu dengan cara kita mendoakan agar diperlancar lagi segala urusannya dan diberikan rezeki yang dapat menjadikan orang tersebut ekonominya normal lagi. Lalu itu dalam contoh hal kecil yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik. Tetapi kita ambil contoh lagi, yaitu dengan kita berdakwah. Kita sebagai pemudi bangsa yang dijadikan patokan untuk menjadikan negara ini agar maju, kita tuh harus dapat menyerukan sebuah kebaikan, yaitu kita dapat diawali dengan kita berbincang-bincang kepada teman-teman sefrekuensi kita, sepergaulan kita, yaitu dengan cara tutur bahasa yang sangat baik dan sopan, yaitu dengan cara kita mengambil cerita-cerita yang kita sedang jalankan untuk menjadi bahasan dakwah kita, agar menjadikan teman-teman kita ke dalam berjalan ke dalam jalan yang lurus lah. Dalam rangka berdakwah diperlukan syarat-syarat seperti ini. Yang pertama itu harus memahami kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi serta sejarah dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua itu harus memahami orang-orang yang menjadi objek berdakwah. Jadi kita tuh dalam poin kedua ini, kita tuh harus dapat memahami orang-orang yang menjadi objek dakwah itu. Kita harus dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ketika kita mendakwahi ke yang lebih tua, umur yang lebih di atas kita harus lebih sopan dalam tutur bahasa kita, dalam berbicara kita kepada orang tersebut. Dan kita harus dapat menyeimbangi bagaimana bahasa orang tersebut agar kita dapat berdakwah dengan bahasa yang lancar dan sopan. Dan ketika kita mendakwahi atau memberi beberapa penjelasan tentang ajaran agama Islam itu kepada di bawah umur kita, janganlah kita meninggikan nada kita, dan kita harus tetap menjaga tutur bahasa kita dengan yang baik dan juga baku, agar yang kita dakwahi itu di bawah umur kita itu dapat mengambil beberapa contoh yang baik dari sifat kita. Yang ketiga itu harus memahami bahasa serta
bukan dialek. Jadi serta dialek orang-orang yang menjadi objek dakwah. Jadi kita tuh benar tadi yang sudah saya jelaskan, itu bahasa. Bahasa itu memanglah satu bahan dasar yang pokok untuk kita menjelaskan beberapa isi dakwah yang ingin kita jelaskan kepada teman-teman kita atau orang yang sedang kita dakwahi atau yang sedang kita menyerukan, gitulah. Terus yang terakhir itu poinnya harus memahami agama dan mazhab-mazhab yang berkembang di masyarakat. Jadi kita menyuruh kebaikan itu tidak boleh asal-asalan atau tidak boleh di luar jalur mazhab. Jadi dan juga ajaran-ajaran agama. Janganlah kita kita sudah meluruskan orang ini, tetapi mazhab kita tuh jangan benar-benar merasa mazhab kita tuh benar gitu. Kan di dunia ini kan banyak sekali mazhab yang berbeda-beda pendapat. Ada yang seperti contoh hal dalam sholat nih. Contoh hal ketika doa kunut, ada yang doanya tangannya begini, ada yang begini, ada yang diam juga ke bawah. Terus juga yang kedua itu contohnya ketika kita setelah sholat gitu, beres sholat, ada yang beres sholat itu berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan maaf gitu, permohonan maaf selama pertolongan kemaafan di dunianya. Tetapi ada juga mazhab yang berbeda. Setelah sholat dia langsung pergi untuk melanjutkan aktivitas di dunianya. Jadi ada beberapa pepatah kata itu kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Jadi kita jangan terlalu fokus untuk melakukan kebaikan di dunia saja. Apalagi bolehlah kita fokus terhadap aktivitas di dunia kita. Tetapi kita jangan lupa akan halnya nanti kita hidup di akhirat. Apakah itu baik juga untuk kita hidup di akhirat itu? Kan kita tuh mengejar kebaikan di dunia itu agar di akhirat itu sudah ada tabungan untuk kita dapat tinggal lah istilahnya. Kalau dihitung-hitung itu batu bata yang sedang kita tabung untuk membangun rumah di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan dakwah itu tidak dapat tercapai hanya dengan anjuran melakukan kebaikan saja tanpa dibarengi dengan sifat-sifat keutamaan dan menghilangkan sifat-sifat buruk dan jahat. Agar tujuan dakwah dapat tercapai dengan baik, maka umat Islam harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya. Kemenangan tidak dapat tercapai tanpa kekuatan, sedangkan kekuatan tidak akan terwujud tanpa persatuan. Persatuan dan kesatuan tidak dapat diraih kecuali diimbangi dengan sifat-sifat utama. Sifat ini pun tidak akan terpelihara tanpa terjaganya terjaganya agama. Akhirnya agama tidak mungkin terjaga tanpa adanya dakwah. Jadi dari sini kita dapat mengerti bahwa diwajibkannya oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam untuk melakukan dan menggiatkan dakwah agar agama yang mereka anut dapat berkembang dengan baik dan sempurna, sehingga misi agama memberikan rahmat bagi seluruh alam dapat tercapai. Tanpa adanya dakwah, agama tidak mungkin berkembang. Sekian dari saya Ben Syakuro, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.